Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yezreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu. Tapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.' Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu." Demikian firman Tuhan. Baik, saya sambung. Ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 36 berbunyi demikian. Dengan perikop, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya
dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu di mana ia datang, dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata
Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Lilis, Bu Lucy. Silakan Pastor Paul. Amin. Haleluya, luar biasa. Hari ini kita masuk dalam pembacaan. Oh ya, videonya belum nyala. Sebentar. Sebentar ya, ini kok. Video pun tak mau yang. Oh, udah, sorry, enggak. Pleset. Oke, saya spotlight dulu ya. Terima kasih. Hari ini kita masuk dalam pembacaan kitab Hosea, saudara. Hosea ini adalah nabi yang nyeleneh, saudara ya. Disuruh mengawini pelacur, saudara. Pusing. Disuruh mengawini kalau zaman sekarang, tiba-tiba, Gregorius, kamu datang ke Alexis, kamu kawini orang Alexis. Gak salah, Tuhan yang bener aja loh. Yang bener aja loh. Kayak zaman dulu ya, Abraham sembelih anakmu. Ya, coba itu, si siapa itu, Pak Alex. Alex, sembelih anakmu. Dan tinggal-tinggal, saudara. Saudara tahu betapa anehnya suara kenabian. Nah, makanya kita buka kelas profetik, saudara ya. Kita buka kelas profetik supaya Anda bisa membedakan tentang suara Tuhan, penglihatan yang benar, mimpi, tanda-tanda, ya bagaimana berdoa, doa peperangan, dan segala macam yang klinik-klinik begitu ya dalam kelas profetik ini, saudara ya. Nah, mulainya awal Oktober kita mulainya ya, awal Oktober. Minggu pertama Oktober kita mulai kelas profetik. Syaratnya harus sudah selesai apologetik, saudara ya. Harus selesai apologetik. Karena Anda nanti kaget nanti kalau Anda belum selesai apologetik. Nanti saya cerita ini ngomongnya saya sesat lagi. Ya, karena di kelas evangelis banyak yang gugur, saudara. Saya ngelihat banyak yang komentarnya apa, saudara? Pengajarannya aneh. Dikasih tahu yang benar ngomongin pengajarannya aneh. Serius, saudara ya. Anda kalau biasa dibohongin, Anda biasa dikasih itu loh. Enggak. Dibukakan ini loh. Tertulis jelas-jelas di Alkitab. Tapi Anda lebih suka yang karangan. Benar nggak? Nah, luar biasa, saudara ya. Tadi saya ada broadcast
dari suara satu sangkakala. Itu saya nggak tahu nih yang punya siapa, tapi dia banyak potong-potong video khotbah saya, pengajaran saya bagus-bagus saudara ya, dipotong-potong 20 menit, 10 menit. Terima kasih ya. Macam pun itu yang apa, Bun Pagi Surgawi juga ya, suara satu sangkakala, dan ada lagi siapa banyak ya. Saya senang sekali karena itu akan membuat pengajaran ini tersebar dengan leluasa, saudara ya. Nah, saudara, suara kenabian datang ya. Kalau kita mau berpikir logis, saudara ya. Misalnya Anda nggak percaya kelenak-lenik lah, ya jangan percaya kelenak-lenik lah. Susah, saudara, kelenak-lenik. Pokoknya ini ada satu masalah. Orang si Hosea ini melihat bangsanya kurang ajar sekali. Ya, itu kan di zaman Hizkia. Ya, di zaman Hizkia, zamannya Yehu, saudara ya. Yehu ini kurang ajar sekali, raja yang amat sangat kurang ajar sekali, saudara. Dan memimpin, menjerumuskan orang-orang Israel masuk dalam kemurtatan yang luar biasa. Ya, lalu orang ini melihat, saudara. Dia melihat, lalu ada yang nggak beres. Dia melihat yang nggak beres. Dia ngomong sekali, dua kali. Ya, dia ngomong, pasti ngomong. Ya, nggak mungkin langsung tiba-tiba teriak. Ya, rakyat udah mulai apa rumor. Ya, akhirnya apa, saudara? Kudul bupeng. Pasti begitu, saudara. Bahasanya, mungkin nggak? Bahasanya pasti begitu. Lihat para nabi, kan, saudara ya. Lalu para nabi ini dibilang sesat, saudara ya. Kalau nabi yang lemah lembut, yang baik-baik saja, yang ngomongnya halus-halus, bukan nabi itu gembala, saudara ya. Atau bahkan mungkin bidu wanita atau biduan atau selebritis, saudara. Kalau nabi itu suaranya menggelegar, waduh, buan terepolnya kita minta ampun, saudara ya. Termasuk kelakuannya, saudara. Caranya bertindak adalah menunjukkan sesuatu yang satir dan ironi, saudara ya. Dia berani bertindak memperagakan dengan badannya sendiri. Ya, dia berani memperagakan dengan badannya sendiri, ya. Ya, contohnya Hosea ini. Ya, ketika dia disuruh menikahi pelacur. Jangan ngomong itu suara Tuhan, saudara ya. Anggap aja itu inisiatifnya Hosea sendiri. Wes tak lakoni datengin pelacur, dikawinin. Zaman itu menikah dengan pelacur itu hina sekali, saudara ya. Amat sangat hina. Anakku yang nggak ada yang lain gitu ya. Maksudnya kalau orang perempuan biasa ya, kenapa pelacur itu hina? Karena pelacur itu zaman itu bukan hanya sebagai kebutuhan ekonomi, seringkali karena memang orang ini libidonya tinggi sekali, saudara. Jadi memang dasarnya perempuan ini memang nggak baik karakternya. Anda ingat di Amsal 7 dan 8 kalau nggak salah ya, Amsal 7 atau 8 ya. Ada nasihat kepada anak-anak muda, tinggal 7 ya, Amsal 8. Nasihat kepada anak muda supaya jangan mendatangi rumah pelacur. Karena biasanya orang ini memang libidonya tinggi dan kurang ajar. Nah, lalu si Hosea ini menghampiri pelacur itu, saudara ya, dan punya anak namanya Lo Ami, ya. Lalu punya anak lagi namanya Lo Ruhamah. Ya, lo itu artinya lo ya. Kau mau makan lo ya, artinya enggak tidak gitu ya. Nah, misalnya Anda lagi pakai ini ya, mau keluar apa enggak? Passwordnya mau keluar dari aplikasi bank atau aplikasi website gitu ya. Lo berarti enggak keluar. Kalau ya, yes, can ya. Kalau ya itu can, kalau tidak itu lo ya, ingat-ingat ya. Nah, misalnya nih tanya nih, Pak Mulia mau makan enggak? Ken, mau ya, gitu ya. Kalau Pak Mulia mau ini enggak? Mau pergi ke Belanda enggak? Enggak. Misalnya begitu ya, enggak. Misalnya begitu, saudara ya. Nah, saudara, kata ami itu artinya ya, am itu jemaat ya, atau umat. Lo ami, kamu bukan umatku. Lo, kata ruhama berasal dari kata raham. Raham, tetapi dalam bentuk pual. Apa itu pual? Perfect tense masa lalu, saudara ya. Oke, jadi ruhama. Kalau raham, ya raham, jadi ruhama. Ya. Kalau
yang ikut kelas bahasa Ibrani ya, kata raham jadi ruhama, ua, ya, pual, ua, aa, katal ya. Kata lo ruhama, raham itu artinya menerima kasih karunia, ya. Lo ami, lo ruhama, artinya kalau kamu bukan jemaatku, kalau kamu bukan umatku, kamu tidak akan menerima kasih karunia dariku. Nah, kemudian happy ending Hosea ya. Nanti suatu ketika orang-orang Israel akan dikumpulkan di akhir zaman. Seperti pasir di lautan, banyaknya seperti bintang di langit. Maka mereka akan berkata satu sama lain. Ami, ya, ami veruhama. Umatku dan orang-orang yang menerima kasih karunia. Yang telah menerima kasih karunia, saudara. Nah, Tuhan Yesus datang ya 700 itu kan Hosea ya, kurang lebih Hosea kira-kira zamannya Raja Hizkia ya, benar ya. Kira-kira 700 tahun kemudian, 750 karena Hosea kira-kira sejaman dengan Yesaya, Saudara ya. 700 tahun kemudian Yesus datang, Saudara. Bukan dong 700 ya, benar ya, 750 tahun kurang lebih ya. Lalu datang Yesus. Dan apa saudara? Yesus berkata, ya, karena begitu besar rahmat, ya, rahmat dari Allah semesta alam, maka dikirimkanlah Yesus anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepada Yesus, dia menjadi ami, jadi umatnya, dan mendapat ruhama, mendapat kasih karunia-Nya. Itu begitu ceritanya, saudara ya. Ya, karena begitu besar kasih karunia dari Allah kepada kita, maka diberikan anak tunggal supaya kita semua bisa menjadi ami, umatku, kata Tuhan, dan ruhama, telah menerima kasih karunia. Saudara, orang-orang yang hidupnya menjadi umat Allah. Kenapa dia disebut umat Allah, saudara? Ada di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang atasnya namaku disebut umatku, yang atasnya namaku disebut. Itulah yang disebut umat Allah. Siapa saudara? Kristus, Kristian. Ya, kita umat-umat yang atasnya namanya disebut. Ya, itulah menjadi umat Allah. Ada nama Allah disebut dalam kitab. Masalahnya, bagaimana hidupmu itu benar-benar, ya, ada nama Kristus disebut, saudara. Wah, dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus, kayak itu yang di sini komentar yang kita tak tegur, saudara ya. Bukan, saudara. Apa buktinya bahwa ada nama Yesus disebut di dalam hidupmu, saudara? 2 Tawarik 7 ayat 14 ya. Mungkin ditampilkan saja Pak Yuda ya. Ditampilkan 2 Tawarik 7 ayat 14. Tampilkan saja. 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang atasnya namaku disebut, ini pernah kita bahas ya, merendahkan diri, ya, berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka, dan seterusnya ya, lihat saudara, umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Ada 4 hal, merendahkan diri. Ada kerendahan hati di sana, ada mau yang mengakui, ya, berdoa meminta tolong kepada Tuhan, tidak dengan kekuatannya sendiri lagi. Berhenti, ya, Anda mengandalkan kekuatanmu. Apa itu mengandalkan kekuatanmu sendiri? Ketika Anda melakukan pekerjaan dengan menghalalkan segala cara, itu artinya Anda mengandalkan dengan kekuatanmu sendiri. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, Anda selalu bilang, selama yang aku kerjakan berkenan sama Tuhan apa enggak nih? Yang aku kerjakan ini berkenan sama Tuhan enggak? Ya, congti, po, muter-muter ya, rebutan donasi, segala macam, ini enggak berkenan nih. Nah, berarti kamu sedang dengan kekuatanmu sendiri. Ya,
Nah, kalau Anda sudah mulai korupsi, Anda sudah mulai jelimet-jelimet, sokok sana, sokok sini, berarti itu bukan jalan Tuhan, saudara. Ya, karena kamu harus melakukan dengan cara Tuhan, mengandalkan Tuhan, merendahkan diri itu dengan mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, maka terus Anda berdoa kepada Tuhan, karena hidupmu yang kamu kerjakan hanya berhasil karena Tuhan, itulah doa. Ya, dan mencari wajah panimi. Kalau mencari wajah itu maksudnya mana, muka lu jauh, bukan, saudara ya. Tapi yang dimaksud mencari wajah, kita bisa berhadapan, perkenanan Tuhan. Yang namanya mencari wajah adalah sebuah idiom. Artinya perkenanan Tuhan, saudara. Meminta selalu, Tuhan berkenan nggak? Roma 12 ayat 2 ya. Hendaklah kita metanoia setiap hari, sehingga kita tahu mana yang baik dan berkenan. Bukan cuman baik, tetapi ini berkenan nggak di hati Tuhan. Apa yang sedang kita lakukan. Beli Ferrari baik, saudara. Tetapi berkenan nggak? Enggak, saudara. Anda bergaya hidup mewah, Anda beli ya sabuk Hermes. Ya, baik nggak? Baik. Berkenan nggak? Belum tentu, saudara. Dan menurut saya kok nggak berkenan, saudara ya. Karena ada banyak orang miskin di sekeliling kita. Ya, jadi kita mencari perkenanan Tuhan setiap hari hidup kita, dari logos yang kita baca, dari cara kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Bagaimana menyenangkan Tuhan, saudara? Ketika kita mengasihi, mengampuni, memberkati, ya. Tuhan senang, saudara. Hati kita mungkin sakit hati ketika kita disuruh mengampuni, nggak rela. Tadi saya baca ya, si Mario Dandi dihukum 12 tahun, bapaknya David mualaf itu ya, masih tidak terima. Saya tetap nggak ikhlas. Waduh, dia katanya mualaf, sudah mendapat din, sudah mendapat nur, mendapat hidayah. Ya, saudara. Nah, itu bedanya, saudara ya. Dihukum 12 itu lama, saudara ya. 12 tahun panjang buat seorang anak muda, saudara. Kalau dia sekarang umurnya 20 ya. 20 berapa ya? 21 ya, atau 20. 12 tahun asimilasi 6 tahun. Ya, saudara ya. Umur 26, saudara, dia baru keluar, saudara. Hilang hidupnya 6 tahun dalam penjara. Iya, kalau tambah benar di dalam nyapu, saudara, tambah edan, saudara. Apalagi orang tuanya udah buang dia. Ya, saudara ya. Pengampunan, saudara ya. Cara menyenangkan Tuhan adalah dengan pengampunan. Satu. Kedua, dengan apa, saudara? Dengan diakonia, saudara. Kamu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jalan satu-satunya untuk menyenangkan Tuhan hanya dengan pengampunan dan diakonia. Nggak ada cara lain, saudara. Puji-pujian, Pak? Oh, enggak, saudara. Ya, serius, saudara ya. Cara menyenangkan hati Tuhan hanya dengan pengampunan dan dengan diakonia, saudara. Karena itulah kasih, cinta. Ya, sekalipun Pak udah punya uang, Pak, tetap diakonia. Pak, Pak, saya sejak hidupnya masih disokong sama kios Pabun Pagi. Tetap Anda punya berapa sedikit mungkin, tetap berdiakonia, saudara, bagi saudara hidupmu. Karena itulah korban yang harum baunya, saudara. Kalau Anda memberi dalam kelimpahan, itu bukan korban, itu nggak biasa. Justru memang harusnya kamu diberi kelimpahan supaya kamu memberi. Tapi dalam segala keminiman hidupmu, kamu tetap berkorban. Itulah korban yang menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, ketika kamu mengampuni orang ini tidak layak diampuni, ya Pak, najis, Pak. Ampuni dia, bukan karena dia layak diampuni, tapi karena Tuhan Yesus. Ya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, kita balik, saudara. Yang dulu kita biasa begini, kita balik. Enggak lagi. Segala jalan-jalan yang tidak berkenan sama Tuhan, yang tidak baik, tinggalkan, saudara. Yang biasa utang-utang, ya, yang biasa minta-minta, stop, saudara. Ya, kalau kita berkata, aku percaya, artinya kamu harus minta, berdoa sama Tuhan.
ya Tuhan, aku percaya. Lalu kamu minta sama Tuhan. Ya, kita ada jatah sembako, boleh minta kalau memang membutuhkan. Tapi bukan meminta-minta. Beda, saudara ya. Kalau meminta-minta adalah minta sana, minta sini. Semua orang ada di dalam grup pun pagi. Begitu Anda masuk, di TO satu-satu, di target satu-satu, dimintain duit satu-satu, saudara. Itu namanya meminta-minta. Kita menyediakan donasi, kita menyediakan sembako. Artinya Anda boleh minta kalau memang membutuhkan. Boleh minta. Bukan meminta-minta. Beda artinya, saudara ya. Begitu, saudara ya. Makanya kalau bilang percaya, Anda percaya benar enggak? Nah, itu loh, saudara. Ternyata Anda tidak percaya benar. Mulutnya bilang percaya, tetapi cara hidup Anda bukan cara hidup orang percaya. Kita boleh nggak minta? Boleh. Tapi meminta-minta itu tidak boleh, saudara. Ya, donasi. Ya, YouTuber ini kan banyak mendapat donasi. Anda kalau donasi sudah janji ini buat apa, ya udah dilakukan. Yusuf Manobulu kita jadikan uang 64 juta, jangan dicatut, saudara. Kita carikan uang nih buat Damaris, ya jangan dicatut. Saya tidak terima 1 rupiah pun dari Damaris, saudara. Dari Galarua, dari Bun Pagi. Malah kadang-kadang saya secara bergiliran saya transfer ke mereka, saudara ya. Karena memang kita tidak meminta-minta, tetapi kita mencari perkenanan Tuhan dengan berdiakonia di dalam segala kekurangan kami. Terakhir, saudara, bagaimana nama umat, nama kita dan nama Kristus itu disebut? Kita punya standar kasih, yaitu kasihnya Tuhan Yesus. Ya, maka ketika kita berkata, ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal supaya orang percaya. Anda benar percaya? Inilah percaya, saudara. Maka kita akan selamat, tidak binasa, mendapat perkenanan Tuhan. Ya, kitalah ammi umatku dan ruhama, orang-orang yang mendapat kasih karunia, hidup akan penuh limpahan, saudara. Bahkan ketika di dalam kekurangan kamu memberi, tiba-tiba akan ada penuaian. Serius, wah saya waktu memberi 2013, 2014, 2015, ketika saya berdiakonia, itu saya lagi dalam kondisi keluarga saya dan lagi kondisi secara keluarga saya, hubungan suami istri juga lagi tidak karu-karuan, perekonomian juga benar-benar hancur-hancuran, saudara. Tetapi kita tetap berdiakonia. Orang beli beras saja tidak bisa, saudara, selama 1 tahun itu ya. Tapi kita tetap berdiakonia. Begitu kita bisa dapat beras, ya, kita beli 1 karung 50 kilo sekalian. Kita tetap bagi, saudara. 5 kilo kita, ya, kadang-kadang 10 kilo kita packing 1 kilo, saudara, kita bagi ke orang yang juga membutuhkan, saudara. Ya, dalam kondisi apapun, saudara. Karena itulah namanya iman, itulah namanya percaya, saudara. Ya, kemudian ada perkenanan Tuhan. Maka akan ada pengampunan dosa. Tuhan akan mendengar semua doamu, saudara. Karena Ami, umatku, ya tentu saja dia akan dengar doa umatnya. Ruhama, kamu akan mendapatkan kasih karunia, pengampunan, dan pemulihan yang luar biasa. Serius, saudara, ya, jangan main-main, ya. Dan Hosea melakukannya dengan cara yang sangat-sangat kelewatan, saudara, ya. Tapi memang itulah cara para nabi. Dia datang itu pelacur, dikasih nama anaknya Lo Ami, Lo Ruhama. Demi kita, demi umat Tuhan, saudara. Ya, Lo Ami, Lo Ruhama. Oh, kita bukan Lo Ami, Lo Ruhama. Kitalah Ami, kitalah Ruhama. Kitalah umat Tuhan yang mendapat kasih karunia karena ada nama Tuhan disebut dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.